Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Ada dua pusaka, ada tombak, di sini ada keris. Terlebih dahulu saya akan bahas perihal tentang keris yang ada di depan Anda ini. Sahabat-sahabat sekalian, melihat dari warangka ya, sisi warangka ini adalah warangka Ladrang Surakarta atau Ladrang Solo. Nah, kayunya ini adalah kayu gembol jati tua. Terlihat daripada serat-seratnya ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, langsung saja kita mencoba membabar apa isi daripada keris ini kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau melihat dari bunyinya, ini tentu proses daripada penempaannya sudah sangat matang. Sering, ya ketika seperti itu atau dicentikkan memakai jari ya, maka keris tersebut sudah mengalami suatu proses penempaan yang sangat matang dan sempurna secara suhu penempaannya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, keris ini berluk 13, namun terlihat pada luknya ini tidak cukup ngerengkol, sehingga ada gaya-gaya Cirebon di sini. Namun kalau kita melihat pada sisi sor-soran, terdapat ganan pada bagian gandek di sini, dan juga ini khas Madiun ya, atau Purabaya bisa orang menyebut. Karena dulunya Purabaya adalah satu kerajaan di daerah Madiun, Magetan, Ponorogo dan sekitarnya. Kerajaan kecil yang pernah digempur oleh Panembahan Senopati Mataram 2 kali, dan 2 kali sekaligus Panembahan Senopati mengalami sebuah kegagalan. Ditengarai keberhasilan daripada Madiun atau Purabaya adalah dari pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Purabaya yang sangat ampuh untuk melawan musuh atau menangkal dari serangan-serangan musuh. Tidak terkecuali para keris-kerisnya teman-teman, itu merupakan keris yang sangat wingit dan dipercaya mempunyai suatu kelebihan-kelebihan yang sangat mumpuni di waktu itu. Oke sahabat-sahabat sekalian, kalau melihat daripada gestur secara rancang bangun, sisi konstruksi pada keris ini, saya rasa keris ini merupakan perpaduan dari 2 budaya menjadi satu, yaitu keris Madiun dan perpaduan dengan Cirebon. Saya simpulkan bahwa keris ini adalah tangguh Madiun. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita bahas tentang ganannya ini ya. Kira-kira ini ganan apa? Karena ini cukup abstrak. Untuk mengartikannya, mengaplikasikannya ini cukup abstrak teman-teman. Ini kira-kira masuknya pada nogo apa singo. Tapi kalau kita melihat secara detail ya teman-teman, coba Anda perhatikan secara seksama. Ini adalah inten atau bisa jadi adalah emas murni, tapi ini sudah dicongkel sepertinya ini. Nah, ya perhatikan, ini sudah dicongkel. Bisa jadi dicongkel ini untuk diambil, karena dipercaya orang-orang dulu kalau inten atau garnish yang terdapat pada bagian ganan singo ataupun nogo, emas ataupun inten itu bahannya itu disimpan untuk dijadikan jimat pengasihan. Itu kalau orang-orang dulu seperti itu. Makanya kenapa tidak ayal kita melihat pada keris-keris ganan itu emas-emasnya atau intennya itu sudah copot semua. Nah, kejadiannya seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, ini ya, saya kira ini adalah keris singo, ganan singo. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah kakinya dan ini adalah kepala daripada singonya teman-teman. Saya menyebutnya ini adalah keris singo barong luk 13 tangguh Madiun. Secara aspek filosofi, keris singo itu melambangkan sebuah keperkasaan ya, sebuah kekuatan
yang memang dulunya itu khusus diperuntukkan untuk para pangrih projo, para panglima perang, dan minimal adalah bekal anom atau seorang perwira remaja yang membawahi 15 pasukan. Itu di zaman Bayangkara dulu, teman-teman sekalian. Oke, sahabat-sahabat sekalian, untuk apa sih kira-kira keris Singobarong ini? Tuahnya beserta taksunya. Para pakeris memiliki konsensus yang sudah paten, teman-teman, bahwa keris Singobarong itu secara aspek filosofi mempunyai tuah sebagai ketentraman rohani dan jasmani, serta ada sisi kewibawaan pada keris ini untuk diperuntukkan pada si pemiliknya. Sisi wilahnya ini cukup signifikan pada keutuhan pada keris ini. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Oke, tidak lupa kira-kira estimasi pembuatan daripada keris ini adalah abad ke-16. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.